warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita hari ini pada pembelajaran Bahasa Indonesia, yang mana pada pembelajaran hari ini akan dibawakan oleh Ibu Mahasiswa PPL, yaitu Ibu Nur Hidayah. Nah, untuk materi hari ini tentang apa, Ibu Hidayah? Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang menelaah struktur teks eksposisi. Nah, tadi kan materinya tentang menelaah struktur teks eksposisi. Jadi Ibu harapkan peserta didik Ibu bisa belajar dengan baik dan benar. Dan semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Halo anak-anak Ibu yang cerdas dan kreatif. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Nur Hidayah, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, meskipun kita masih tidak dapat bertemu secara langsung, tapi Ibu berharap kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Karena itulah Ibu membuat video pembelajaran ini untuk kalian simak. Anak-anak Ibu sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang menelaah struktur dalam isi teks eksposisi. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan apa tujuan kita mempelajari materi ini, yaitu untuk menelaah struktur dalam isi teks eksposisi. Nah, dengan mempelajari materi ini, kalian dapat dengan berani mengemukakan pendapat ketika menemukan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, tentang situasi pandemi COVID-19 atau COVID-19 ini. Tentunya kalian dapat mengemukakan pendapat atau argumen kalian disertai fakta melalui teks eksposisi. Nah, itu dia tujuan kita mempelajari teks eksposisi. Lalu, mengapa kita harus mempelajari struktur teks eksposisi? Tentu saja agar kalian dapat mengetahui dan dapat mengidentifikasi apa saja struktur yang menjadi bagian-bagian di dalam teks eksposisi. Nah, anak-anak Ibu sekalian, setelah kita mengetahui tujuan dan manfaat pembelajaran kita hari ini, maka sekarang kita akan memasuki materi pokok, yaitu menelaah struktur dalam isi teks eksposisi. Bagaimana? Yuk simak terus videonya. Anak-anak Ibu sekalian, perlu kalian ketahui bahwa struktur teks eksposisi itu ada 3, yaitu yang pertama ada tesis yang berupa pernyataan penulis tentang topik, dan yang kedua ada rangkaian argumen atau alasan bukti yang berbentuk kata-kata, dan yang ketiga ada penegasan ulang atau bagian penutup yang berisi inti atau simpulan yang ditulis secara ringkas. Nah, setelah kalian mengetahui 3 struktur yang membangun teks eksposisi, selanjutnya Ibu akan menjelaskan lebih mendalam lagi tentang 3 struktur itu. Apa saja, yaitu tesis. Nah, tesis ini merupakan pembukaan atau pengenalan isu yang merupakan gagasan dari penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Bagian ini biasanya diletakkan sebagai pembuka yang berada di awal paragraf teks eksposisi. Dan yang kedua ada rangkaian argumen, yaitu merupakan lanjutan dari tesis yang berisi tentang argumen atau gagasan penulis sebagai penjelasan dari bagian pembuka atau tesis sebelumnya. Bagian ini juga berisi fakta yang akan memperkuat argumen dari gagasan penulis. Nah, yang ketiga ada penegasan ulang.
penegasan ulang merupakan bagian penutup dari teks eksposisi yang berisi intisari yang ditulis kembali secara ringkas seperti simpulan dan rangkuman. Nah, anak-anak, itu dia struktur dari isi teks eksposisi. Nah, untuk lebih memahami lagi struktur teks eksposisi itu, Ibu akan memberikan contoh analisis struktur teks eksposisi. Ini dia. Di sini ada sebuah contoh teks. Ibu akan membacakan sembari menganalisis apa saja bagian strukturnya. Langsung saja ya. Yang pertama atau pada paragraf pertama adalah pendidikan merupakan hal yang penting bagi setiap manusia. Dengan pendidikan, manusia akan belajar banyak hal, termasuk belajar untuk lebih dewasa, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Paragraf ini merupakan bagian tesis karena menjadi sebagai pembuka dari teks eksposisi yang berisi gagasan dari penulis. Yang kedua, ada hal itu sesuai dengan definisi pendidikan itu sendiri, baik menurut KBBI maupun menurut ahli pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pendidikan adalah proses pengubahan sikap atau tata laku seseorang atau kelompok orang dalam bentuk pengajaran yang bertujuan untuk mendewasakan orang atau kelompok orang tersebut. Sementara itu, menurut M.J. Levengel, pendidikan merupakan upaya dalam membimbing manusia yang belum dewasa ke arah kedewasaan. Selain itu, pendidikan juga merupakan suatu usaha dalam menolong anak untuk melakukan tugas-tugas hidupnya dengan mandiri dan bertanggung jawab secara sosial. Levengel juga mendefinisikan pendidikan sebagai usaha untuk mencapai penentuan diri dan bertanggung jawab. Nah, bagian ini merupakan rangkaian argumen yang memperkuat pada bagian tesis sebelumnya. Selanjutnya, pada paragraf terakhir, yaitu dari definisi-definisi tersebut, bisa kita simpulkan bahwa pendidikan sangatlah penting bagi membentuk kedewasaan manusia. Dengan pendidikan, seorang manusia bisa lebih dewasa, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Selain itu, pendidikan juga mampu membuat orang menentukan jati diri dan masa depannya sendiri. Hal ini sesuai dengan yang diucapkan Levengel bahwa pendidikan adalah usaha penentuan diri. Nah, paragraf ini termasuk pada bagian struktur penegasan ulang karena memuat intisari atau rangkuman dari paragraf sebelumnya. Nah, anak-anak ibu sekalian, setelah kalian melihat contoh analisis teks tadi, maka kegiatan kalian selanjutnya adalah mengerjakan tugas tentang menelaah struktur teks eksposisi. Ini dia tugas teksnya. Lalu, untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan di grup chat WA. Itu
pembelajaran kita mengenai struktur teks eksposisi. Pastinya, Ibu berharap pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekarang, Ibu mohon undur diri. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, kenakan masker, dan jaga kebersihan. Terima kasih. Assalamualaikum.